Patutkah penggiat HAM yang menyampaikan pendapatnya dipidana dengan Undang-Undang ITE? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Harmoni Hukum. Berjumpa lagi kita dengan episode program Hukum Responsif. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terkait dengan pidana Undang-Undang ITE yang mengancam penggiat hak asasi manusia. Menarik untuk mencermati tindakan pelaporan terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti terkait penyampaian pendapat yang mereka sampaikan di program Ngehantam di channel YouTube Haris Azhar. Sahabat Harmoni Hukum, Haris Azhar sebagaimana diketahui umum merupakan seorang penggiat HAM yang aktif mengadvokasi korban-korban pelanggaran HAM. Ia aktif baik sewaktu menjadi koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras pada tahun 2010 sampai 2016 hingga sekarang menjadi Direktur Eksekutif Lokataru yang juga merupakan organisasi yang fokus di isu hak asasi manusia. Sementara itu, Fathia Maulidiyanti saat ini merupakan koordinator Kontras. Organisasi ini fokus di isu HAM, khususnya terkait dengan pembebasan dari ketakutan, penindasan, kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM dengan alasan apapun termasuk yang berbasis gender. Melalui akun YouTube-nya, Haris Azhar memposting diskusi yang dilaksanakan bersama dengan Fathia Maulidiyanti dari koordinator Kontras dan Wirya Supriyadi dari Walhi, Papua. Diskusi tersebut kemudian diupload dengan judul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada." Ngehantam. Diskusi tersebut mengulas hasil riset yang mengungkap relasi ekonomi politik dari penempatan militer di Papua, khususnya di Kabupaten Intan Jaya. Riset tersebut dilaksanakan oleh Koalisi Organisasi Masyarakat Sivil yang terdiri dari YLBHI, Walhi, Pusaka, Kontras, Jatam, dan lain-lain. Dalam riset ini mengungkapkan indikasi konflik kepentingan pengerahan aparat keamanan TNI atau Polri dengan bisnis tambang ekstraktif di Kabupaten Intan Jaya. Hal ini dinilai berdasarkan dari jajaran penting pengurus di dua perusahaan, yakni PT Antam dan PT Madinah Qurrata Ain. Terdapat sejumlah nama purnawirawan dan prajurit aktif yang menempati posisi komisaris atau menjadi salah satu pemegang saham dari perusahaan tersebut. Namun sialnya bagi Haris dan Fathia, karena berdasarkan pendapatnya dalam diskusi tersebut, ia dilaporkan ke polisi. Luhut Binsar Panjaitan, LBP, yang juga merupakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, melaporkan Haris dan Fathia karena pendapatnya dalam diskusi tersebut yang menilai bahwa LBP ikut terlibat bermain tambang di Papua. Langkah pelaporan yang dilakukan oleh LBP ini diambil pasca somasi yang menuntut permintaan maaf dari Haris Azhar dan Fathia yang tidak dihiraukan. Akhirnya, demi melindungi nama baiknya, karena merasa tidak melakukan hal tersebut, LBP pun melaporkan mereka berdua yang dinilai telah melakukan
tindakan pencemaran nama baik. Tentu saja secara hukum, LBP sebagai individu memiliki hak untuk melaporkan setiap orang yang ia nilai telah melakukan pencemaran nama baik terhadapnya. Namun, melihat LBP sebagai seorang pejabat publik, kami menilai tindakan pelaporan tersebut berlebihan dan dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi secara khusus pada partisipasi publik dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Menurut kami, apa yang disampaikan oleh Haris Azhar dan Fathia dalam program tersebut seharusnya dilihat dalam konteks yang utuh. Hal ini penting untuk melihat tujuan disampaikannya informasi tersebut dan tidak dilihat secara parsial kutipan video tersebut lalu dinilai sebagai tindakan yang bertujuan mencemarkan nama baik. Tindakan tersebut harus dilihat sebagai upaya seorang penggiat HAM yang menyampaikan kritik terkait dengan pengerahan aparat keamanan TNI atau Polri secara masif di Papua. Pasalnya, hal ini dinilai memicu peningkatan konflik TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang merupakan sayap militer dari OPM di Intan Jaya dalam beberapa tahun terakhir. Temuan adanya praktik bisnis militer di Intan Jaya menunjukkan adanya konflik kepentingan ekonomi di balik pengerahan aparat keamanan tersebut. Hal yang juga menjadi sorotan adalah tindakan pengiriman pasukan yang dinilai sebagai operasi militer yang ilegal karena tidak diikuti dengan keputusan presiden yang disetujui oleh DPR RI. Sehingga hasil riset menilai bahwa pengiriman pasukan dan operasi militer di Intan Jaya tidak semata untuk menumpas kelompok kriminal separatis bersenjata, namun juga terdapat kepentingan ekonomi di balik hal tersebut. Kami tentu menyadari kompleksitas konflik yang terjadi di Papua yang menimbulkan korban tidak hanya di kedua belah pihak, baik aparat keamanan dari pemerintah maupun dari OPM, tetapi juga mengorbankan masyarakat sipil. Dan dalam kesempatan ini, tentu tidak cukup untuk menguraikan masalah tersebut secara sederhana. Namun, apa yang penting dalam pandangan kami adalah pemerintah atau pejabat publik harus melihat apa yang disampaikan oleh Haris Azhar dan Fathia merupakan pandangan alternatif untuk melihat konflik di Papua yang memiliki relasi dengan kepentingan ekonomi kelompok tertentu untuk melakukan aktivitas pertambangan. Konsentrasi pengerahan militer pada area tertentu yang dekat dengan wilayah konsesi tambang dinilai hanya meningkatkan konflik bersenjata di tanah Papua yang mengorbankan masyarakat sipil. Alih-alih melakukan hal tersebut, kami menilai bahwa perlu memikirkan pendekatan alternatif dibanding hanya sekedar pendekatan militer untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sehingga seharusnya sebagai seorang pejabat publik, kami menilai mereka yang dikritik cukup melakukan klarifikasi terhadap hal yang dikritik tanpa perlu melibatkan mekanisme peradilan dalam kasus tersebut, khususnya terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Dan alangkah lebih baik jika dibuat diskusi publik secara terbuka untuk menilai keakuratan dari riset tersebut sehingga ke depannya dapat ditemukan solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan solusi terkait dengan penanganan konflik di Papua tidak lagi bersandar
pada pendekatan militer yang dinilai hanya meningkatkan kekerasan yang terjadi dan mengorbankan masyarakat sipil. Sahabat Harmoni Hukum, apa yang berbahaya dari memidanakan para penggiat HAM? Hal ini akan membuat mereka yang tengah memperjuangkan kepentingan publik, baik dalam hal ini penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM maupun dalam hal pemenuhan HAM menjadi terancam dipidana. Padahal apa yang mereka ungkapkan bertujuan untuk memperbaiki kondisi yang ada dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks Haris Azhar dan Fathia, apa yang mereka sampaikan merupakan penyebarluasan informasi hasil riset yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil. Hal ini dinilai bertujuan untuk mengurangi konflik kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua dan melihat akar masalah sebenarnya bahwa terjadi ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik di tanah Papua. Kenapa penggiat HAM rentan untuk dipidanakan? Tentu karena mereka berani menyampaikan informasi yang tidak disenangi oleh penguasa. Apa yang mereka lakukan membuat penguasa tidak dapat secara bebas untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dalam memenuhi kepentingan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan publik. Jika para penggiat HAM dapat dipidana karena pendapat atau hasil riset yang mereka sampaikan, padahal itu merupakan kepentingan publik, maka hal ini merupakan ancaman terhadap demokrasi. Sehingga hal ini dapat menyebabkan tidak ada lagi orang yang berani untuk menyampaikan pendapat atas kesewenang-wenangan penguasa karena takut dipidana. Sahabat Harmoni Hukum, seorang pejabat publik harus memiliki telinga yang tebal, tidak mudah baper, dan dapat menerima kritikan secara terbuka yang disampaikan padanya. Alih-alih melakukan pelaporan terhadap orang yang dianggap menyerang nama baiknya, ia lebih bijak untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ia lakukan terkait tugasnya sebagai pejabat publik dan berusaha untuk profesional pada jabatan yang diembannya dan menghindari resiko konflik kepentingan yang dapat terjadi karena rangkap jabatan yang ia lakukan. Kenapa hal ini penting? Karena pejabat publik memiliki kekuasaan dan fasilitas yang diberikan oleh negara untuk menjalankan kebijakan publik. Ia diberikan mandat oleh rakyat untuk menjalankan pelayanan publik. Sehingga jika terdapat kelompok masyarakat yang melakukan kritikan terhadap kebijakan yang ia lakukan, maka ia harus mau menerima kritikan tersebut dan membuka ruang diskusi publik untuk menguraikan dan mencari solusi atas masalah tersebut. Terima kasih telah menyaksikan diskusi kami. Jika teman-teman mempunyai pendapat berbeda, silahkan diutarakan di kolom komentar. Dan jika suka dengan konten seperti ini, mohon dukungannya dengan share, like, komen, dan subscribe. Salam Harmoni Hukum. Ciao.